Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai guys. Dari acara Tasyakuran 7 tahun KCBI Sumbawa, inilah penjelasan tentang tata cara berbusana adat Samawa dari budayawan Sumbawa, Pak Haji Hasanuddin SPD. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Di Indonesia itu adalah dari kulit kayu. Sampai hari ini kita masih bisa melihatnya di Papua, di Seram, di Kalimantan, dan di Sulawesi Tengah. Usianya sudah ribuan tahun. Nah, tradisi menenun sendiri, ibu-ibu, dikenal 5.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Mesir kuno. Sekarang dan alat tenun yang dipakai oleh orang di foto itu diciptakan oleh orang Mesir dulu 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian muncullah banyak sekali lembaga wastra di Indonesia, termasuk saya pernah menjadi pengurus ikatan wastra di Kalimantan namanya Kalengkam, di Semenanjung Malaysia namanya Keringkam, di Sulawesi Sumatera namanya Budawado. Itu salah satu kenapa kemudian saya tertarik untuk di depan ibu-ibu pada malam hari ini. Saya tertarik karena wanita itu adalah pewaris, termasuk dalam persoalan busana adat dan tradisi yang salah satunya adalah kain sejenis harus kita lestarikan. Itu melestarikan banyak contoh di Indonesia itu. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur sekarang sudah mulai mengembangkan kembali tenun ternate pembinaan. Nah, saya diundang berbicara di sini karena KCBI juga membina. Saya terus terang memang suka marah sama ibu-ibu. Anak-anak kecil di SD menari pakai cipu tila. Padahal cipu tila itu adalah penutup kepala bagi wanita yang sudah menikah. Busana ada pakemnya. Alun itu tetap ada di belakang. Semua bagian depan sudah dihias. Tolonglah bagian belakang diseimbangkan. Kemudian yang kedua, alun dan pamit. Kemudian ambil si alun untuk mengangkat nyorong. Siapa enak mau krialan? Ya, siapa totang petang tata seperti. Indo siapa baru teman mati bukanan suruh terus pengadah kembali. Siapa selalu kali bila buntan dulu potong balong. Balong resak lepit kering sedulu minta sangat tak kering sedulu. Nah siap buntal kita ya yang bukan kumpul misalnya gue ini maaf gue ini nanti dulu. Ya, jadi siap lepit kering siap pas kita balong pusat sesedina. Keris mulut tertarik sedikit, resah balong. Sebab ada istilah keris sampai hujung di markas, sampai hujung klimat payudara, sampai banyak kita sana tata. Ya jadi lebih keris nona buntan sekali. Paling mui semua terikut keris. Ya, itu cara memakainya. Resah belangan tarik kuih pakaian kita sedikit itu belangan itu pas pernah mati. Nah itu pengembangan ibu. Apa ibu-ibu PKK membahas tentang selendang krialan adekena yang kedua KCBI nonda selendang nundu krialan kita Pang Sumatera pun sudah akhir untuk memenuhi kebutuhan mudik ya pola turing Bali tentu mulai yang ke barat nyaknya tanpa gila tetapi kuangkat nilai itu menjadi modi bagi wanita ya. Nah saya kira kita memilih apa jampas yang pendengar sama dikatakan soto dulu bisa goreng ya jadi nah terus sekarang bagaimana perkembangannya busana adat dengan pengembangan yang ini dari lupa ibu ketua Duapi dan memakai krialan dengan aturan adat krialan bagian atasnya memakai kebaya untuk pengembangan silakan pakai kalau anda mau ke pesta tapi untuk tubuh adat nah saya kena kapten pengau nah saya kena lamu kebaya cantik lu nyambung karena itu kan bukan busana adat tetapi memakai material adat lu sih harus ya teman simpe baru sih saya kembangkan kalau pembuka bisa saya kembangkan pandeng itu pengembangan untuk memenuhi selera modi komunitas cinta berkain itu adalah identitas yang diberikan oleh Adiwastra Nusantara dalam rangka memasyarakatkan kembali pemakaian kain yang di Indonesia ini ada ribuan jenis tetapi dikelompokkan menjadi 33 jenis songket menjadi satu jenis seluruhnya
Ada sekitar ribuan soket di Indonesia ini. Kemudian sulam yang saya pakai satu jenis, batik Prada, batik ikat, sasirangan. Jadi ada 33 jenis. Nanti itu 33 jenis itu sudah diakui secara internasional. Manusianya karena terlambat Indonesia mengurus hak paten soket, diambillah oleh bangsa Malaysia. Warisan budaya dunia atas soket itu sudah dimiliki oleh bangsa Malaysia. Padahal Malaysia itu hanya satu jenis. Kami di Indonesia ini ada beribu jenis. Ini salah satu motif yang ada di Sumbawa, namanya kemang langit, terinspirasi dari burung-burung yang terbangan di angkasa. Makanya, lalu apa hakikatnya? Titiplah pada motif tenun ini bahwa kita selalu menghadap atas, maksudnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu, silakan. Ibu Herian ini namanya kemang pakalu. Pakalu itu pertama dia terinspirasi dari tanaman yang mulai tumbuh. Kemudian dipinjamlah pola itu, ditempatkan di belakang pengantin. Lalu apa hakikatnya? Hakikatnya adalah bahwa yang berhak melahirkan di dunia ini hanya kaum perempuan. Kalau kain ini pakai laki-laki kayaknya kurang wajar ya. Silakan Bu lihat ini. Kemudian yang lagi Bung Tony barangkali maju. Ini aktif sekali, sejarawan juga di depan sini ya. Bun juga maju, Bun. Ini namanya Lasuji Konon Tokal. Karena dia punya garis-garis di sini. Lasuji kalau dalam bahasa Inggrisnya Lasuji sama dengan sadra. Jadi simbol kemakmuran. Tapi Konon Tokal yang di tengahnya itu menggambarkan tentang gadis yang masih ranum. Jadi terima kasih Mas Tony. Ibu Ketua KCB Impang yang terakhir mohon berkenan itu nama motifnya itu Babala lain. Babala itu simbol daripada kebahagiaan. Tahu nggak kalau ibu mau berbunga datang harus kupu-kupu datang. Jadi menyempurnakan kebahagiaan. Ini simbol kebahagiaan. Makanya dia tidak diberi ruang, tidak diberi garis lasuji dan sebagainya. Terpisah sendiri. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama peragaan karya alam dari Badan Pengurus dan anggota KCBI Sumbawa. Lanjutkan dengan peragaan berbagai jenis keri alam atau songket Sumbawa oleh ibu-ibu anggota KCBU Sumbawa dan narator filosofinya oleh Bapak Haji Hasanuddin SPD. Lasuji kemang kekar, artinya bunga yang mekar, bahwa kehidupan kita itu penting sekali untuk prestasi-prestasi dalam kehidupan untuk menjadi kebanggaan diri keluarga dan masyarakat. Sedangkan alunya pusuk berbong sebagai simbol daripada proses regenerasi. Nah ini bahan-bahan ini ada yang dipakai untuk kain. Kemudian ada juga yang akan dijadikan bahan pakaian atau baju, ya seperti yang dibawa oleh Ketua ataupun Ibu Emi dengan warna yang cantik sekali. Ya, selimpat kemang kenanga, kemudian bintang salapat. Nah kalau bintang salapat itu simbol syariat itu bintang segi 8. Dibawakan oleh 4 ibu-ibu. Pak Basa inilah selendangnya laki-laki, pengganti tubuh daripada laki-laki itu, makanya ada urat di samping luarnya itu 3 kiri kanan, kemudian di tengahnya polos, ada motif di ujungnya. Nah ini pembahasa ini dipakai banyak sekali. Ada yang diselempang, ada yang diselonang, kemudian ada yang dibelat, ada yang ditepung, ya. Jadi banyak sekali peran dan fungsinya dalam tata busana Sumbawa. Ya. Ada yang diselonang, ada yang diselendangkan. Ini khusus buat laki-laki ya, jadi perempuan yang dipakai pembahasa, ya. Perhatikan garis tengah dan garis pinggirnya. Itu tengah menggambarkan badan, kiri dan kanan menggambarkan tangan dan kaki serta aktivitasnya bagi laki-laki. Ya, motifnya rata-rata menggunakan motif babala. Ya, karena laki-laki itu kumbang, ya maaf. Laki-laki itu lebih senang kepada bunga. Ya, kemudian yang berikutnya Lasuji iris wajik, ya. Lasuji iris wajik itu menggambarkan juga kemakmuran, kenikmatan hidup. Kemudian yang merah hati itu sama dengan yang di pinggir, itu adalah Gilio. Kalau Lasuji iris wajik yang di sebelah kanan sekali itu gambaran tentang kenikmatan hidup, kebahagiaan. Sedangkan yang dua ini
Giliuk itu adalah simbol hati, di mana di dalamnya bersemayam rasa, ya, bersemayam rasa, sehingga dia menjadi simbol kegotong royongan, kebersamaan, dan persatuan di dalam kehidupan kita. Ada lagi? Oh iya, masih ada di belakang itu. Ada lagi. Silakan. Oh ini tadi masih ada ya. Oh iya, sekarang Pak Adi silakan. Ya, kita tepuk tangan ibu-ibu. Nah, ini salah satu kekayaan wastra Indonesia, ya. Jadi songket itu merupakan kekayaan wastra Indonesia yang menjadi lambang status sosial di masa lalu, di mana para raja dan bangsawan saling bertukar songket, ya, bertukar songket sebagai hadiah terindah. Demikian juga kepada pemerintah kolonial Belanda dan lain sebagainya. Pusat-pusat songket di Indonesia salah satunya adalah Sumbawa, kemudian Bima dan Lombok di NTB. Alhamdulillah kita masuk di 10 wilayah terbesar songket di Indonesia. Ya, songket ini juga menjadi status sosial pemiliknya. Kalau dewasa ini dia sudah menjadi bagian dari mudik, tetapi kalau dulu menjadi status sosial. Ketika motif songket itu beragam di dalam kain songket, maka semakin menunjukkan kekayaan pemiliknya. Nah, itu ada hubungannya dengan kepemilikan dan kekuasaan, kemudian kedermawan dan lain sebagainya. Jadi songket adalah salah satu tenunan yang di dalamnya ada bahasa yang ingin diungkapkan, seperti juga halnya batik dan tenun ataupun produk-produk kain lainnya di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Sekian penjelasan makna dari songket Sumbawa. Terima kasih. Thank you for watching.